Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, benda terakhir malam ini ya. Benda terakhir malam ini 30 Agustus 2022 yaitu sebuah kain ya berwarna hitam. Nah, ini terus terang Mbak Wira tidak tahu ya isinya kain ini apa karena memang terbungkus ya. Jadi tidak penting bendanya seperti apa. Yang penting adalah bagaimana Mbak Wira merasakan vibrasi energi dari benda tersebut ya. Sebelum Mbak Wira melakukan terawangan, perlu Mbak Wira sampaikan bahwa Mbak Wira tidak jualan kain ya. Jadi apapun hasil terawangannya itu adalah murni berdasarkan foto yang dikirim. Karena Mbak Wira tidak ada unsur menjelekkan atau menjatuhkan suatu produk tertentu. Karena atau Mbak Wira juga tidak jualan kain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Mbak Wira tidak tanya kain ini belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritualkan siapa, sehingga Mbak Wira betul-betul tidak tahu. Sehingga apapun yang Mbak Wira sampaikan adalah benar-benar berdasarkan kondisi foto ya. Tidak ada unsur menjatuhkan atau menjelekkan sentimen dengan siapapun gitu ya. Baik, langsung saja untuk terawangan sebuah kain berwarna hitam. Mbak Wira menggunakan metode yang sama ya untuk melakukan pengecekan, yaitu apa? Yang pertama, metode vibrasi energi. Metode vibrasi energi adalah metode yang digunakan untuk mengetahui suatu vibrasi yang terkandung pada suatu benda bertuah. Pada beberapa video Mbak Wira sudah menyampaikan pada benda bertuah itu 90%-nya tuah berasal dari energi. Apakah energi itu berasal dari alam semesta, apakah energi itu berasal dari praktisi yang meritualkan ya, jadi manusia, ataukah energi tersebut berasal dari khodam, dari jin pendamping yang terdapat pada suatu benda bertuah. Nah, nampaknya benda ini adalah benda-benda yang memiliki karakter tidak bisa diterawang energinya. Kenapa? Karena dia memiliki kuncian, memiliki semacam doa khusus untuk pengaktifan. Sehingga ketika doa itu dibaca gitu ya, maka muncullah atau timbullah energi pada benda ini untuk memberikan tuah tertentu. Kalau menurut firasat Mbak Wira, tuah utamanya dalam hal proteksi, wasilah keselamatan dan jaga diri. Meskipun pada saat sekarang ini Mbak Wira rasakan ini tanpa energi ya, benar-benar kosong tanpa energi. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Lalu yang kedua, Mbak Wira menggunakan metode yang namanya metode visual, yaitu adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui khodam yang menghuni suatu benda bertuah. Nah, pada benda dari klien nomor 1001, Mbak Wira tidak menemukan adanya khodam dari benda ini. Karena memang benda ini diritual dengan pakam al-hikmah yang tidak dimaksudkan untuk dihuni oleh jin. Jadi memang ada, namanya ilmu supranatural Nusantara itu luas banget. Ya, Mbak Wira menemukan banyak sekali varian ilmu, banyak sekali varian metode yang digunakan untuk merubah suatu benda yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah. Termasuk pada benda ini bukanlah suatu benda yang dimaksudkan untuk dihuni oleh khodam, oleh jin. Nampaknya ya bantuan-bantuan pada benda ini, tuah pada benda ini itu lebih ke arah golongan bangsa Aum. Golongan bangsa penolong yang itu bisa berasal dari makhluk atau entitas dari golongan apapun. Nah, ini yang ya metode ya, kembali lagi ke metode dan ilmu yang digunakan seperti apa. Jadi ketika di terawang nggak kelihatan ada jinnya, tapi ketika Anda membaca doa pengaktifan atau mantra pengaktifan, maka makhluk atau entitas apapun yang ada di sekitar Anda akan membantu Anda. Memang fungsi dari doa itu seperti itu. Fungsi dari sesuatu yang dituliskan pada kain ini ya seperti itu. Jadi tidak terikat pada golongan jin ataupun entitas tertentu. Nah, ini yang menarik di situ. Dan memang Mbak Wira pernah ya menjumpai benda-benda yang bisa membuat anti tembak, anti bacok dan sebagainya. Tapi ketika diterawang kosong, benar-benar tidak ada energinya, benar-benar tidak ada khodamnya. Dan ketika Mbak Wira konsultasi dengan pembuatnya, beliau mengatakan ya ini wafak. Ketika wafaknya ditulis, ya dia akan jalan tuahnya. Tapi kalau Anda bertanya apakah wafak ini menimbulkan energi ataupun menimbulkan khodam, jawabannya saya juga tidak tahu. Begitu, beliau menjelaskan begitu. Jadi saya juga tidak tahu. Tapi nyatanya ketika dites, jalan, it work. Nah, ini loh yang Mbak Wira katakan sebagai ilmu supranatural di Nusantara itu luas banget. Dan kita tidak bisa
mengkotak-kotak bahwa kalau ilmu itu nggak sesuai dengan ilmu saya maka salah. Nggak bisa, karena bisa jadi dia juga benar. Kalau ilmu ini tidak seperti yang saya tahu, tidak seperti yang saya lihat, salah juga nggak bisa, karena bisa jadi itu sesuatu yang belum pernah Mbak Wira lihat. Atau kalau ilmu ini tidak sama dengan yang saya miliki, berarti tidak sakti. Tidak juga, karena banyak ilmu-ilmu lain di luar sana yang juga tidak kalah sakti. Ilmu kejawen dengan ilmu Dayak kuat mana? Sama-sama kuat, tergantung siapa praktisinya kan gitu. Ilmu Dayak, ilmu kejawen sama ilmu al-hikmah mana yang paling bagus? Semuanya sama-sama bagus, tergantung siapa pelakunya, siapa praktisinya kan gitu. Paham ya ini ya? Jadi ini adalah sebuah benda yang unik yang memang secara vibrasi energi dan kodam tidak bisa dirasakan. Namun kalau untuk tuah ini jalan. Firasat Mbak Wira lebih ke arah proteksi semacam itu. Oke, itulah untuk terawangan suatu benda ya. Dan ini adalah sebuah edukasi bagi seluruh pendengar channel Mbak Wira bahwa ketika suatu benda itu sudah diterawang maka ada effort yang dikeluarkan di situ, ada upaya yang dilakukan untuk melakukan pengecekan. Ya, ibarat ada orang merasa darahnya tinggi, datang ke klinik, dicek sama klinik, detensi. Oh ternyata darahnya nggak tinggi, darahnya biasa normal. Kemudian dia bilang kalau gula gimana gula, dicek gulanya. Diambil darahnya, dicek gulanya, oh gulanya normal, nggak tinggi. Kalau gitu kolesterolnya gimana, kolesterolnya dicek, oh kolesterolnya normal, oh berarti saya sehat, saya normal. Iya, Anda normal, tidak ada penyakitnya. Kosong nih, bener nggak ada penyakitnya? Iya kosong, nggak ada penyakitnya. Terus bukan berarti kemudian boleh tuker, kalau gitu tuker ya orang lain, nggak bisa. Kenapa? Karena pengecekan sudah dilakukan. Meskipun suatu benda itu kosong, tidak serta-merta kemudian Mbak Wira bilang, oh itu kosong. Enggak. Ada beberapa metode yang Mbak Wira lakukan. Ada beberapa macam pengecekan yang Mbak Wira lakukan. Untuk suatu benda yang kemudian lidah Mbak Wira ngomong kosong, itu setidaknya ada 3 metode. Vibrasi, khodam, injeksi energi. Ya, baru ketika ketiga-tiganya menyatakan hasil ini fix, kosong, baru lidah Mbak Wira itu ngomong ini kosong. Baru jempol Mbak Wira tuh ngetik ini kosong. Jadi tidak kemudian suka-suka Mbak Wira ngomong kosong, enggak. Ya. Jadi itulah kenapa kalau memang suatu benda dinyatakan kosong nggak boleh tuker. Kenapa? Karena untuk mengatakan kosong itu effortnya panjang, itu usahanya panjang, gitu ya. Karena tentu orang nggak akan seneng, nggak akan suka kalau dibilang benda miliknya itu kosong. Oleh karena itu Mbak Wira melakukan pengecekan beberapa tahap hingga Mbak Wira benar-benar yakin bahwa benda itu kosong, tidak berenergi dan kosong tidak berkhodam. Ya ini wawasan untuk sedulur semua ya, memang seperti itulah adanya. Untuk terawangan orang, apabila Mbak Wira terawang kemudian ada negatifnya, ketempelan, bertempat di rumah yang angker dan sebagainya ya, memang pengecekannya bayar. Untuk menghindari orang suka-suka ngecek. Tahu kan ya, orang yang iseng ngecek coba Mbak ini terawang, coba Mbak benda ini terawang, coba Mbak rumah ini terawang, coba Mbak badan ini terawang. Untuk menghindari itu memang pengecekannya bayar. Tapi ketika sudah dicek kemudian kok ketahuan ada yang negatif di orang itu, di benda itu, di rumah itu, maka proses penanganannya gratis. Kalau ada masalah misalnya, oh ini ada unsur non magic nih yang mengenai orang, maka akan Mbak Wira berikan minyak, biasanya minyak untuk menetralkan sihir, dan itu gratis. Bahkan ongkir pun Mbak Wira nggak minta. Padahal minyak itu Mbak Wira kirim pakai jasa ekspedisi ya. Kalaupun misal ada rumah angker, Mbak Wira berikan minyak, itu gratis. Mbak Wira ajarkan nih tips-tips untuk menetralkan rumah, itu gratis. Dan Mbak Wira ada nih bukti bahwa ada suatu rumah yang angker, kemudian Mbak Wira beri minyak dan itu gratis. Dan walaupun itu gratis tidak asal-asalan, ada testimoni dari pemilik rumah tersebut bahwa iya rumahnya sekarang kondisinya jauh lebih baik dibanding sebelumnya, gitu ya. Dan itu semuanya gratis. Jadi tidak ada semacam unsur kayak Mbak Wira datang ke orang gitu ya, tiba-tiba datang ke si A terus ngomong, kamu kena santet, kalau kamu pengen sembuh bayar sekian juta. Nggak ada. B, rumah kamu angker, kalau kamu pengen netral, keangkerannya hilang, bayar sekian juta. Nggak ada. Semua penanganan itu gratis.
Ya, dan memang Mbak Wira nggak buka pengobatan, nggak buka. Tapi kalau dalam terawangan itu kemudian diketahui ada unsur magic yang mengganggu, maka prosesnya akan Mbak Wira bantu dan itu gratis. Ya, gratis benar-benar tanpa dipungut biaya. Kalau ada oknum yang minta biaya, silakan ngomong ke Mbak Wira bahwa Mbak ini kok mengatasnamakan Mbak Wira minta biaya, silakan sampaikan aja. Karena semuanya benar-benar gratis. Biaya pendaftaran nggak ada, biaya beli tasbih nggak ada, biaya beli minyak nggak ada, ongkir juga nggak ada. Semuanya benar-benar gratis dan itu dijamin oleh Mbak Wira gratis. Selama Mbak Wira bisa menangani, akan Mbak Wira bantu dan itu semuanya tidak dipungut biaya. Ini Mbak Wira ulang-ulang supaya Anda benar-benar nancep, supaya Anda benar-benar tahu bahwa Mbak Wira tidak memungut biaya untuk itu, gitu ya. Terima kasih, selamat malam. Silakan kalau ada yang mau disampaikan boleh. Kalau ada yang kurang jelas juga boleh tanyakan. Terima kasih, selamat malam.